Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari ini bertemu di kajian rezeki halal. Salam serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah di pagi hari ini banyak wajah-wajah baru yang hadir. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita buka kajian kita bacakan Ummul Quran, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah segera mudahkan urusannya. Wabil khusus juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah segera turunkan pertolongannya dengan tegaknya Islam sehingga bisa menikmati kehidupan sebagaimana kita yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan saudara kita yang ada di negeri lain, di Poro, Patani, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah hadiniya niatin soleh al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sapa guru kita Ustadz Ihsan. Ya, Bagaimana kabarnya Ustadz Ihsan? alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ustadz. Nah, alhamdulillah nih setelah kajian kita 8 bulan kita kembali dengan format baru ya. Mudah-mudahan dengan materi yang fresh juga sehingga mudah diterapkan oleh para peserta di kajian rezeki halal ini Ustadz. Baik, selanjutnya saya serahkan langsung ke Ustadz Ihsan. Baik, terima kasih Ustadz Andi atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak pernah bisa kita hitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan tentu kita selalu berharap semoga mendapatkan sahabat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, baik yang baru mungkin pertama kali hadir atau teman-teman yang sudah setia mengikuti kajian kita ini di hari Sabtu ba'da subuh. Jadi ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya di kajian rezeki halal yang diselenggarakan oleh Majelis Rezeki Halal. Nah, jadi sekedar informasi mungkin buat Bapak Ibu yang baru hadir hari ini. Jadi kita Majelis Rezeki Halal ini sudah, alhamdulillah sudah mengadakan kajian rezeki halal ini terhitung sejak bulan Desember ya, Ustaz Andi ya. Ya. Tahun lalu. Sebenarnya yang tidak rutin sudah kita lakukan sejak bulan Agustus tadi, saya baru ingat juga tuh. Tapi nggak serutin setiap Sabtu pada subuh. Waktu itu cuma sekali dua kali saja kita adakan, tapi yang memang benar-benar rutin setiap pada subuh ini selalu Ustadz Andi tidak pernah absen nih, alhamdulillah ya,
karena saya minta tolong sebagai host di sini. Alhamdulillah bersedia. Mudah-mudahan pahalanya mengalir deras, Ustaz Andi. Dan alhamdulillah Amin ya rabbal sejak alamin. tahun lalu sampai hari ini kita istiqomah mengadakan kajian rezeki halal ini setiap Sabtu pada subuh. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan bisa meluangkan waktunya di Sabtu pada subuh ini untuk bisa bersama-sama kita belajar, kita mengkaji, gitu ya, kita diskusi terkait dengan ya hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjadi masukan gitu ya, bisa menjadi pengingat juga, bisa jadi seperti itu untuk kemudian dalam rangka kita berikhtiar mencari rezeki-rezeki halal kita. Dan hari ini insya Allah kita akan bawakan satu tema yang judulnya baru sebenarnya. Walaupun nanti di dalamnya juga mungkin ada beberapa buat Bapak Ibu yang sudah ikut sebelum-sebelumnya, mungkin juga ada beberapa yang mengulang seperti biasa. Kenapa mengulang? Karena berarti itu adalah hal yang memang cukup penting untuk kemudian kita bisa pahami bersama. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, silakan disimak gitu ya. Nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan bisa disampaikan, baik di forum ini maupun nanti di grup ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah masuk di grup, alhamdulillah kita sudah ada 3 grup Ustaz Andi ya, dalam 1 tahun ini. Kalau hitungannya dari Desember belum 1 tahun ya, tapi kalau hitungannya dari bulan Agustus sudah 1 tahun. Itu sudah database yang terkumpul itu kemarin saya coba hitung-hitung itu alhamdulillah sudah lebih dari 2.000 Ustaz Andi. Jadi sudah ada ribuan alhamdulillah teman-teman yang kemudian membersamai, walaupun mungkin juga ya enggak apa tidak setiap Sabtu pada subuh ikut gitu ya, karena gantian gitu ya. Sekarang hadir, besok ada yang lain gitu kan, besoknya hadir lagi, enggak mengapa. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu semuanya juga dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon maaf nih mati lampu di sini. Saya tutup video aja dulu ya. Nah ini kan apa namanya? Slide-nya masih ada ya, masih aman ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas tentang dua pintu rezeki. Sesuatu yang mungkin buat kita semua sebenarnya ya kalau ini ibarat aja ya. Kalau kemudian ini adalah pintu gitu ya, kita ini mungkin setiap hari, setiap saat melewati dua pintu ini. Nah, cuman kemudian kita nggak terlalu ngeh gitu ya, nggak terlalu sadar gitu ya terkait dua pintu ini. Nah, mudah-mudahan dari kajian kita hari ini, insya Allah kita akan mencoba lebih aware lagi terkait dengan dua pintu ini, untuk kemudian kita juga bisa mudah-mudahan mengoptimalkan gitu ya dua pintu ini terkait dengan rezeki kita, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelum masuk materi, izinkan saya perkenalan dulu ya. Ini mungkin ada beberapa yang baru hadir, baru menyimak. Jadi nama saya Ihsanul Mutakin. Saya sekarang tinggal di Bogor, tetangganya Ustadz Andi, ya. Di Bogor juga, alhamdulillah. Latar belakang pendidikan saya, sarjana saya di IPB Bogor ya. Kemudian S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi eh, Register Islamic Financial Associate. Eh, ini mungkin orang di luar sana apa namanya sering dikenalnya dengan Syariah Financial Planner atau perencana keuangan syariah gitu ya. Nah, kemudian aktivitas saya sehari-hari, satu saya founder di Majelis Rezeki Halal ini, insya Allah bersama Ustadz Andi dan teman-teman yang lain gitu ya, kita berkhidmat begitu ya untuk kemudian bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan eh,
lebih spesifik mungkin ya kita bicara terkait dengan keuangan gitu ya, ekonomi gitu ya, mungkin juga bisnis yang kemudian bisa membantu Bapak Ibu semua apa namanya memperlancar rezekinya atau mencapai tujuan-tujuan keuangan Bapak Ibu semuanya. Saya juga 10 tahun terakhir gitu ya, alhamdulillah di bisnis salah satunya adalah bisnis properti ya, bisnis properti syariah tanpa bank. Kemudian juga ada beberapa bisnis yang lain. Kemudian di mungkin sekitar 5 tahun terakhir ya, di tahun mulai tahun 2020 ke sini saya kemudian mencoba gitu ya. Karena sebelumnya juga ada beberapa permintaan gitu ya, beberapa kebutuhan yang saya lihat teman-teman ada dua nih, ada dua Ustadz Andi yang unik ya. Pertama adalah ada orang-orang yang bisa dibilang dia punya duit gitu ya, bahkan kelebihan duit dan dia bingung gitu ya, duitnya mau dikemanain gitu ya. Di sisi yang lain ada teman-teman terutama yang dia bisnis gitu ya, yang kemudian dia membutuhkan dana untuk kemudian bisa memperbesar bisnisnya gitu. Nah, makanya kemudian saya coba hadir untuk menjebatani antara tadi orang-orang yang punya uang tapi bingung dia mau taruh mana uangnya gitu ya, dan teman-teman yang kemudian bisnis, tapi mereka juga butuh dana untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku tentu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya bisnis, ingin mengembangkan bisnisnya, nah silahkan nanti bisa juga japri saya atau ke Ustadz Andi atau ke admin untuk kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut barangkali ada yang bisa kita bantu. Termasuk juga buat teman-teman yang di sini mungkin punya kelebihan dana gitu ya untuk kemudian mau disalurkan dananya. Nah, silahkan nanti kita bisa diskusi eh, apa di belakang gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya punya satu apa namanya satu misi bisa dibilang begitu ya sebagai seorang syariah financial planner. Nah, saya sebenarnya lebih suka disebut gitu ya sebagai syariah financial partner, bukan syariah financial planner ya. Jadi saya itu ingin menjadi partner Bapak Ibu semuanya gitu ya. Saya ingin membersamai, membantu Bapak Ibu semuanya, termasuk juga keluarga Bapak Ibu untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Jadi setiap kita pasti punya cita-cita, punya keinginan-keinginan gitu ya, punya tujuan-tujuan di mana ketika kemudian kita apa namanya kita nominalkan tujuan-tujuan itu, kita nominalkan cita-cita itu, maka itu akan menjadi tujuan-tujuan keuangan. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ketika kemudian Bapak Ibu punya tujuan-tujuan keuangan tadi itu, tentu kita semua ingin mencapai ke sana, maka saya siap membantu untuk kemudian bisa mencapai tujuan itu dan juga terutama memastikannya halal gitu ya, dan mudah-mudahan juga berkah serta sesuai dengan syariah. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu semuanya, saya usahakan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah susah-susah gitu ya. Kalau bareng sama saya, ikut kajian saya gitu ya, kita mungkin teman-teman juga rutin gitu ya, ikut hadir segala macam. Insya Allah cara-cara yang saya berikan ini adalah cara-cara yang mudah dan juga menyenangkan. Insya Allah. Baik, mungkin segitu saja perkenalan saya. Nanti bisa dilanjut lagi gitu ya untuk kedepannya lagi bisa lebih mengenal. Kita mulai pertemuan kita ini dengan satu hadis. Nah, ini mungkin kita sering mendengarnya. Nah, kalau yang sudah ikut kajian sebelum-sebelumnya sering sekali mendengar ini ya. Karena ini memang maaf, menjadi satu dasar yang sangat fundamental gitu ya terkait dengan kalau kita bicara pengelolaan keuangan ya kita bicara tentang salah satunya hadis ini. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser sedikit pun kodama itu kaki seorang hamba di yaumul qiyamah nanti di hari akhir nanti hatta yus'ala, sampai kemudian mereka ditanya atau mereka dimintai pertanggungjawabannya tentang apa. Nah, ini ada empat di sini ya.
an umurihi fima afnahu. Pertanyaan pertama adalah tentang umurnya, bagaimana mereka menghabiskan umur tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, dan dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, mereka punya, bagaimana diamalkan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah punya ilmu, gitu ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmunya itu diamalkan atau enggak. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati juga nih, semakin banyak kita punya ilmu, semakin banyak juga pertanggungjawabannya. Tapi semakin kita nggak punya ilmu, semakin kita punya potensi tersesat dalam kehidupan ini. Nah, jadi jangan terus ini kalau punya ilmu nanti dipertanggungjawabkan, berat lah, ya udahlah saya nggak usah punya ilmu aja, nggak belajar. Kalau nggak belajar kita bodoh, maka kemudian jadi sengsara di hidup kita. Tapi kalau kita punya ilmu juga kita harus bertanggung jawab atas ilmu kita itu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu semuanya tentang harta, gitu ya. Wa an malihi, ini ada ternyata nggak cuma satu pertanyaan. Kalau yang lain kan satu pertanyaan tadi tentang umur, satu pertanyaan gimana dihabiskan, tentang ilmu satu pertanyaan gimana dia mengamalkannya. Nah, tentang mal ini, tentang harta ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah min ainak tasabah, dari mana dia memperoleh harta itu. Wa fima anfakohu, dan bagaimana atau kemana dia membelanjakan hartanya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan harta ini ada dua pertanggungjawaban. Satu adalah dari mana kita mendapatkan harta itu, dan kedua adalah bagaimana atau kemana kita menghabiskan atau membelanjakan harta-harta kita itu. Nah, terakhir adalah tentang tubuhnya, wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa mengibaratkan tentang harta ini itu ada dua pintu, ya kan? Pintu pertama adalah pintu masuk, yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan terkait dengan dari mana kita mendapatkan harta itu. Dan yang kedua adalah pintu keluar, yang dimana nanti kita akan dipertanggungjawabkan untuk apa, kalau kita sudah punya hartanya, terus buat apa kita keluarkan harta itu. Apakah buat foya-foya kah, gitu kan? Apakah buat nafkah keluarga kah, atau buat yang lain? Nah, semua itu jangan mentang-mentang gitu ya. Saya kan sudah punya dapat apa, sudah dapat harta banyak berkat kerja keras saya, maka ya terserah saya dong mau buat apa saja. Enggak. Dalam Islam, dalam agama kita, untuk apanya harta yang kita sudah kumpulkan itu akan tetap juga dimintai pertanggungjawabannya. Maka kemudian ini menjadi perhatian buat kita. Dan inilah kemudian yang sebenarnya kalau kita bicara tentang tadi ya pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan gitu ya, itu akan berputar pada dua hal ini, pintu masuk, pintu keluar. Apa yang bisa kita masukkan dan apa yang kemudian bisa kita keluarkan, gitu ya. Nah, ibaratnya begini, pintu masuk itu ya berarti kan berapa banyak nih harta-harta yang bisa kita kumpulkan, gitu ya. Dari mana? Ya dari mana? Dari manapun kita bekerja, misalnya begitu ya. Kita bisnis, misalnya begitu ya. Apalagi kita investasi, gitu. Nah, itu semua itu adalah eh, harta-harta yang lewat pintu masuk, gitu ya. Nah, kemudian yang pintu keluarnya adalah ya tadi kemana kita mau memanfaatkan harta itu, gitu ya. Mau kita tadi eh, memberi nafkah anak istri kita, gitu, atau kemudian kita belanjakan buat makanan kita sehari-hari, gitu ya. Uangnya kita keluarkan tapi makanannya masuk, gitu ya. Kalau kita ibaratkan di dalam rumah ya, mudah-mudahan ini ilustrasinya cukup mudah nih kita bayangkan ya. Jadi kita nih ada di dalam rumah nih, gitu ya. Nah, ada uang masuk, gitu kan. Tadi dari bisnis, dari kerja, gitu kan, dari investasi segala macam, gitu ya. Kemudian uang yang masuk yang kita dapatkan itu kita keluarkan. Nah, keluarkan itu ada yang kemudian
habis begitu saja, gitu ya. Misalnya apa? Buat apa namanya? Buat ongkos bensin misalnya gitu kan, kan habis kan. Ya ada bensin kita pakai akhirnya habis gitu ya. Ada kemudian tadi makanan kemudian kita beli makanan kita makan bersama-sama keluarga kita, atau kemudian bentuknya mungkin tidak secara fisik apa, kita nyekolahin anak gitu kan. Nah, yang kita dapat bukan fisik benda atau yang lain gitu, tapi ya akhirnya anak kita jadi bisa lulus sekolah gitu, misalnya sampai sarjana, bahkan mungkin sampai magister dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga, nah ini yang menarik nih, yang asik nih Bapak Ibu semuanya. Kita keluarkan uang kita gitu ya, tapi untuk apa? Untuk kemudian tanda kutip ya, si uang ini bawa teman-temannya untuk balik ke rumah kita. Ah, ini yang asik nih. Ini yang asik nih. Kita keluarin duit kita, misalnya tadi ada uang 10 juta masuk gitu ya. Oke, kita sebagiannya misalnya 5 jutanya kita habiskan untuk tadi makan gitu ya, untuk kemudian belanja gitu ya, kebutuhan sehari-hari, untuk anak sekolah segala macam. Nah, ada 5 juta lagi kita keluarkan juga nih. Tapi nanti dia akan tanda kutip bawa teman-temannya kembali ke rumah kita. Nah, gimana tuh caranya? Nah, itu adalah investasi. Nah, ya kan, 5 juta misalnya kita keluarkan eh, ke Ustadz Andi, misalnya Ustadz Andi lagi bisnis kacamata gitu kan, optik gitu ya. Ustadz Andi ini ada 5 juta gitu kan. Udahlah antum puterin lah. Kata Ustadz Andi, dikit amat 5 juta gitu. Saya butuhnya 500 juta nih gitu. Ya 5 juta dulu lah. Oke, 5 juta sama Ustadz Andi diputerin gitu di bisnis kacamatanya. Terus kemudian di akhir bulan misalnya, "Oh, ini Ustadz, dari 5 juta antum alhamdulillah ada bagi hasilnya 1 juta buat antum. 5 jutanya kembali tambah 1 juta." Nah, itu kan berarti 5 juta temen apa 5 juta uang yang kita keluarkan itu dia akan kembali sambil bawa temennya yang 1 juta. Ah, bisa begitu teman-teman. Nah, ini nanti kita akan coba perhatikannya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini kalau kemudian kita bicara tentang harta dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, ya berarti begini ya. Kalau kita urutkan gitu ya, dari mana harta itu sampai kemudian kita mendapatkan hartanya dan kemananya. Nah, ini pintu masuknya, ini adalah pintu keluarnya. Gitu ya. Kemudian ke gambar. Nah, pintu masuk. Jadi pintu masuk itu adalah melambangkan datangnya rezeki dari berbagai arah gitu ya. Bisa dari pekerjaan kita, bisa dari bisnis-bisnis kita, bisa dari tadi investasi kita, atau bisa dari ya segala bentuk yang kemudian mungkin kita juga nggak kepikiran gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah atau bahkan bisa jadi sering gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Saya juga beberapa eh, terakhir ini, waktu terakhir ini suka ini Ustaz Andi, suka kedapatan telepon misterius. Telepon misterius. Teleponnya sih dari orang yang saya kenal gitu ya. Tapi message-nya, pesan yang dia sampaikan itu sesuatu yang nggak saya duga-duga gitu ya. Apa itu misalnya? Assalamualaikum, salam. Eh, apa namanya? Antum bisa ini enggak misalnya gitu kan, bisa tolong buatin ini gitu, sesuatu yang tadinya saya juga nggak kepikiran, atau sesuatu yang aktivitas kita sehari-hari mungkin nggak ke situ gitu, tapi kemudian ada yang bilang, ada yang menyampaikan bisa nggak seperti ini, dan ketika kemudian kita sanggupi, dia sampaikan, oh ini ada ujrohnya misalnya gitu, ada fee-nya, ada apa namanya, rezeki yang bisa kita dapatkan dari situ. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering lah seperti itu. Atau kemudian ya tiba-tiba aja misalnya saudara kita gitu, atau tetangga kita atau teman kita yang udah lama mungkin nggak pernah kontakkan kita segala macam, tiba-tiba datang silaturahmi ke rumah kita, membawa ya apapun itu, misalnya apa namanya, oleh-oleh gitu ya, buah kah atau kemudian roti segala macam, dan itu adalah rezeki kita yang bisa jadi itu sesuatu yang tidak terduga-duga. Sebagaimana gitu ya, yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara pintu masuk ini, kita siapkan saja lebar-lebar pintu masuk ini, gitu ya. Dengan apa? Dengan usaha-usaha kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan bisnis-bisnis kita, dengan investasi-investasi kita. Tapi kemudian juga untuk gitu ya, hal-hal yang lain yang bisa jadi tidak terduga, yang itu juga bisa masuk ke dalam rumah kita, gitu ya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, berapapun banyak rezeki yang masuk itu adalah rahasia dan kehendak Allah semata. Ya, kita tidak akan pernah tahu pasti berapa rezeki yang benar-benar kita dapatkan. Kalaupun misalnya nih ya, kita ini seorang pekerja, gitu ya, karyawan di perusahaan. Loh, kan pekerjaan karyawan itu kan sudah ada gajinya, berarti kan sudah pasti dong kita bisa hitung pemasukan kita tiap bulan. Betul, pemasukan dari gaji tiap bulan bisa kita hitung. Tapi jangan salah, tadi saya sampaikan, pemasukan kita belum 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 tentu hanya dari gaji kita. Ada hal-hal yang lain mungkin bisa jadi masuk. Nah, ibarat kemudian kita hidup, kita juga kan nggak tahu tuh umur kita itu sampai kapan. Kapan kita kemudian menemui ajal kita, gitu ya. Tapi untuk menyikapi hidup yang kita nggak tahu umur kita kapan, toh kita akan selalu memberikan ikhtiar yang terbaik, ya nggak? Untuk kemudian kita nggak tahu rezeki kita yang benar-benar kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kita mulai kecil sampai kemudian nanti kita meninggal dunia, kita nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya, Ustaz Andi ya. Apakah 1 miliar ataukah 50 miliar ataukah 1 triliun atau lebih dari itu, kita kan nggak tahu. Tapi yang kita lakukan apa? Kita berikhtiar yang terbaik. Dengan apa? Dengan pekerjaan kita, dengan berdagang kita, gitu ya, dengan bisnis kita, atau dengan investasi-investasi kita. Atau orang sering menyampaikannya ada active income, passive income, dan juga passive income. Nah, ibaratnya begini Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sakit, gitu ya, atau keluarga kita sakit, kan kita akan berusaha untuk menyembuhkan ke dokter, gitu ya. Kalau bisa dokter yang terbaik, gitu ya. Kalau bisa kita bisa mendapatkan obat yang terbaik, gitu kan. Walaupun kita kan nggak tahu ketika kemudian kita berobat ke dokter itu atau kita minum obatnya, apakah kita ada jaminan pasti langsung sembuh? Kan nggak ada juga, gitu ya. Tapi yang kita lakukan apa? Kita berusaha maksimal untuk berobat yang terbaik supaya kita sembuh. Misalkan juga misalnya ya ada keluarga kita, orang tua kita misalnya yang sudah sepuh gitu ya, punya penyakit gitu ya. Kemudian kita obati ke rumah sakit gitu ya. Sampai pada titik tertentu misalnya nih ya, itu dokter gitu ya, rumah sakit itu udah sepertinya angkat tangan gitu ya. Ah udah nih Pak, udah nggak bisa segala macam gitu. Tapi tetap kan kita itu pasti ingin yang terbaik. Pasti kita selalu sampaikan, dokter tolong deh berikan yang terbaik, obat yang terbaik segala macam. Atau kalau memang kita ngerasa oh ini rumah sakitnya udah nggak bisa nih, kita selalu punya keinginan berikhtiar untuk apa? Untuk cari rumah sakit yang lain yang lebih baik lagi atau yang bisa mengobati, gitu ya. Sebegitunya kita berikhtiar terkait dengan kalau ada yang sakit supaya kita bisa sembuh. Nah, begitu juga kan ketika kemudian kita bekerja, berusaha, berbisnis, investasi segala macam itu juga harusnya kita berupaya optimal, maksimal untuk apa? Ya walaupun kita nggak tahu ujung-ujungnya bisnis misalnya gitu ya, apakah kita bisa untung atau untung banget gitu ya. Ini bahasanya Ustaz Andi nih. Kita untung atau untung banget gitu. Jadi nggak ada ruginya ya Ustaz Andi ya. Pokoknya
bisnis itu harus dua ya pilihannya ya, untung atau untung banget. Kita kan nggak tahu. Tapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang terbaik supaya mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, maka kemudian peluang-peluang tadi untuk bisa masuk rezeki itu ke dalam rumah kita, itu kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, gitu ya. Dari aktif income tadi itu, aktif income ini misalnya kita bekerja sama orang gitu ya, itu aktif income. Nah, passive income itu misalnya kita berdagang, gitu ya. Apa namanya, kita ambil barang dari orang gitu ya, kemudian kita jual lagi. Nah, itu kalau definisi kita ya sering kita bahas ya buat teman-teman yang sering-sering ikut ya. Jadi passive income itu adalah kita bisa mendapatkan hasil yang besar, yang banyak, tapi dengan effort yang apa kecil gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak peluangnya Bapak Ibu semuanya kalau kita mau explore gitu ya. Untuk tadi dalam rangka bisa memasukkan rezeki kita. Nah, atau kemudian passive income. Nah, passive income tadi ya investasi segala macam apa namanya yang kemudian kita apa namanya kita bisa berharap gitu ya ada tambahan rezeki dari kemudian rezeki yang kemudian kita keluarkan untuk modal usaha orang gitu ya untuk kemudian bisnis orang segala macam yang kemudian dari situ kita bisa mendapatkan margin atau bagi hasil gitu ya untuk kemudian ya bisa masuk lagi ke rumah kita tadi. Atau kemudian di kelas kita, di kelas saya itu kita ada istilahnya multiple passive income. Ah ini ya. Ada active income tadi itu dari sesuatu yang kemudian kita lakukan secara aktif gitu ya. Artinya kalau kita nggak lakukan itu, kita berhenti kerja, maka kita nggak mendapatkan apa gaji kita tadi itu atau nggak mendapatkan penghasilan itu berarti masih di active income. Yang masif kita bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu dalam ikhtiar atau dengan effort yang kecil tapi kemudian hasilnya bisa lebih besar. Dan yang pasif tadi kita menitipkan, nah ini juga sering saya sampaikan ya bukan kemudian uang itu nggak bisa itu ya. Bukan begitu pemahaman secara Islamnya ya konsep passive income itu bukan begitu. Tapi kita kemudian menitipkan misalnya uang kita untuk sebagai modal untuk diputarkan oleh orang lain gitu ya. Untuk kemudian dari situ kita bisa mendapatkan margin atau mendapatkan bagi hasil. Nah, ada lagi nih namanya multiple passive income. Apa itu multiple passive income? Tadi uang yang kemudian kita sudah investkan, hasilnya kemudian kita investkan lagi, kita gulung, gitu ya. Nah, ini ada dua makna juga ya. Kita gulung untuk kemudian kita bisa perbesar apa namanya hasil dari passive income itu secara duniawi, gitu ya. Atau kemudian kita juga mulai berpikir passive income yang sifatnya eh, ukhrawi. Ah, ini mantap juga nih teman-teman. Apa itu? Ya kita bisa wakaf gitu ya. Untuk kemudian dari wakaf itu kemudian bisa digunakan oleh orang, dimanfaatkan gitu ya. Entah apapun itu ya, wakaf masjid misalnya gitu ya. Wakaf apa namanya yang lain-lain gitu ya, sehingga kemudian orang bisa menggunakan itu. Nah, selama orang itu masih menggunakan itu, kita mendapatkan pahala dari aktivitas orang itu memanfaatkan wakaf kita. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, ini tentu perdagangan yang sangat menguntungkan buat kita, terutama terkait dengan akhirat. Itu juga harus kita pikirkan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara batas kemampuan tadi ya, kita singgung ya. Kita kalau mau apa namanya berobat, kita sakit, kita mau berobat kan kita pengen sampai kemudian ya batas maksimal yang kita punya, gitu ya. Begitu juga kemudian kita berikhtiar mencari rezeki untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mendatangkan rezeki kita masuk ke dalam pintu rumah kita itu, maka juga dengan hal yang paling maksimal kita bisa lakukan. Nah, suatu saat, nah ini ada kisah ya, suatu saat ada seorang syekh gitu ditanya oleh murid-muridnya. Eh, Ketika kemudian mereka apa menemukan ada satu ayat gitu ya tentang eh, manis tato tum gitu ya.
sebagaimana kemudian sampai batas kemampuan kita sebagai seorang hamba. Maka ditanya gitu ya, ya Syekh, sebenarnya batas kemampuan itu seperti apa sih? Gitu ya. Maka kemudian saya nggak langsung jawab, tapi dia meminta apa namanya murid-muridnya itu untuk keluar gitu ya, keluar dari apa ruang belajarnya itu ke lapangan. Nah, setelah mereka di lapangan, saya menyuruh mereka berlari. Sama saya juga ikut lari keliling lapangan. Sekali keliling 2 kali, 3 kali, gitu kan, sampai berkali-kali sampai kemudian ada yang kecapean, gitu ya. Nah, muridnya muridnya bingung kan, loh kok tiba-tiba kita suruh lari, terus sampai kapan gitu kan? Kapan nih kita berhenti larinya? Kata saya, lari aja terus gitu ya. Sampai kemudian mereka ngeliling-ngeliling, sampai kemudian akhirnya ada yang kecapean, sampai ada yang satu jatuh pingsan. Nah, tapi satu jatuh pingsan sama sayanya terus suruh lari gitu ya. Sampai kemudian akhirnya ya satu persatu semua jatuh pingsan. Nah, ketika kemudian mereka sudah siuman, maka kemudian saya yang bilang, itulah batas kemampuan kita. Berarti apa Bapak Ibu semuanya? Ya batas kemampuan itu adalah ya emang benar-benar mentok sampai kemudian kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Belum sampai pingsan gitu ya. Berarti itu belum sampai batas maksimal kemampuan kita. Nah, kemudian tentang hartanya yang menarik di sini, Bapak Ibu, kan tadi ya, dari mana dan kemana, gitu ya. Kita bicara di sini adalah dari mana, bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Artinya apa? Artinya berapa banyak harta yang kita nanti memang benar-benar dapatkan, itu tidak dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa tidak dimintai pertanggungjawabannya? Karena memang berapa yang benar-benar kita terima tadi ya, itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah rahasia dari Allah dan itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya wewenang, punya kapasitas untuk kemudian bisa mengatur. Yang bisa kita atur, yang kita bisa ikhtiarkan adalah ya dari mananya saja, sumbernya saja. Dari ikhtiar kita itu sedikit atau banyak, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adilnya Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita tidak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan berapa nominal yang kita dapatkan dari rezeki kita itu? Karena ya tadi Allah kita itu tidak punya kuasa, gitu ya. Kita tidak punya kontrol untuk kemudian memastikan berapa jumlah yang kita dapatkan. Itu semata dari Allah. Nah, yang kita punya kontrol dari mana? Tentang apa? Tentang sumbernya dari mana. Nah, termasuk juga nanti kita punya kontrol tentang kemana akan kita manfaatkan harta itu. Nah, yang di dalam kontrol atau kendali kita itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian ini juga sering kita ulang ya, ada kisah perdebatan antara guru dan murid, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Suatu saat mereka berdiskusi tentang dari mana datangnya rezeki, gitu ya. Imam Syafi'i lebih menekankan bahwa ya kalau kita mau mendapatkan rezeki maka memang kita harus berikhtiar. Imam Malik menyampaikan tidak selalu, karena bisa jadi kita nggak ngapa-ngapain, kita juga bisa mendapatkan rezeki. Gitu ya. Sampai kemudian mereka berdebat, gitu ya. Nah, suatu saat Imam Syafi'i melewati sebuah kebun anggur yang lagi panen, gitu ya. Maka kemudian Imam Syafi'i mampir ke kebun itu, menawarkan diri ke pemilik kebun untuk membantu panen anggur, gitu ya. Sampai sama pemilik kebun itu diizinkan, dia bantu panennya beres. Akhirnya kemudian pemilik anggur itu memberikan sekeranjang anggur kepada Imam Syafi'i untuk apa? Sebagai ya upahnya lah, jasanya, tanda terima kasih sudah membantu kebun anggur itu. Nah, ketika kemudian Imam Syafi'i mendapatkan sekeranjang anggur tadi itu, girang dia. Kenapa? Karena dia merasa, wah, pendapat dia benar. Maka dia bergegas gitu ya mendatangi Imam Malik gurunya.
Nah, dia cerita, oh Imam Malik tadi saya lewat kebun anggur gitu ya, kemudian saya lihat itu lagi panen, saya bantuin, akhirnya kemudian saya dapat keranjang anggur ini. Nah, dia kemudian berargumen, kalau saja gitu ya, saya tadi lewat kebun anggur yang sedang panen itu, saya cuma lewat doang gitu ya, saya nggak masuk, saya nggak menawarkan diri untuk bantu apa namanya panen, maka saya kan nggak akan mendapatkan sekeranjang anggur ini, gitu kan? Saya nggak akan mendapatkan rezeki anggur ini. Maka pendapat saya benar, wahai guru, dia bilang begitu kan. Nah, terus dia bilang, karena saya sudah memperkuat argumentasi pendapat saya, maka silahkan wahai guru, kita nikmati bersama anggur ini kan gitu. Nah, gurunya sambil ngambil anggur itu, sambil mencicipi anggurnya, dia tersenyum dan dia bilang, saya juga sudah membuktikan bahwa pendapat saya juga benar. Imam Syafi'i bingung kan, loh gimana ceritanya? Nah, kemudian gurunya cerita, saya itu dari tadi pagi gitu ya, itu kan sibuk dia ngajar segala macam itu. Dia sempat kepikiran, sepintas saja kepikiran, wahai sungguh enaknya gitu ya, kalau kemudian siang-siang panas terik begini kurang lebih begitulah ya, itu saya bisa menikmati anggur gitu ya. Tapi dia cuma kepikiran aja, dia nggak ada ikhtiar untuk kemudian keluar cari anggurnya atau kemudian bahkan nyuruh misalnya muridnya segala macam untuk carikan anggur segala, nggak ada dia melakukan aktivitas itu. Sampai kemudian engkau datang tiba-tiba kepadaku dan memberikan sekeranjang anggur ini untuk kemudian saya bisa menikmatinya juga. Maka kemudian saya membuktikan bahwa pendapat saya bahwa rezeki itu gitu ya tidak harus kita berikhtiar itu juga benar. Maka kemudian mereka murid dan guru ini akhirnya tertawa. Artinya apa? Artinya ya dengan kita berikhtiar itu bisa mendapatkan rezeki, kita dengan tidak berikhtiar pun kalau memang Allah kehendaki itu juga bisa mendatangkan rezeki buat kita. Pintu masuk. Nah, kemudian yang kedua kita bicara tentang pintu keluar. Pintu keluar itu adalah melambangkan rezeki yang kita keluarkan, kita manfaatkan. Gitu ya. Untuk apa? Untuk beli tadi pakaian, makan gitu ya, untuk pendidikan sekolah anak atau mungkin untuk sedekah, untuk zakat, untuk membantu orang lain dan segala kita punya. Rezeki yang keluar ada yang bisa hilang begitu saja gitu ya. Tapi juga ada yang tidak tidak kelihatannya mungkin hilang, tetapi ternyata sebenarnya tidak. Apa misalnya? Sedekah yang ikhlas akan membuka pintu rezeki yang lebih besar, gitu ya. Sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi justru sedekah itu bisa mendatangkan rezeki buat kita. Nah, tadi itu. Jadi sedekah itu kita keluarkan, gitu ya. Nah, dia bawa teman-temannya, gitu ya. Ini kiasan aja ya, yang lain untuk kemudian akhirnya datang juga ke rumah kita. Nah, bisa dengan sedekah gitu atau tadi investasi gitu ya. Kita keluarkan uang kita untuk bisnis segala macam orang bisnis orang lain gitu ya misalnya. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil dari bisnis tadi itu. Untuk uang yang keluar, ini relatif bisa kita kendalikan. Nah, dibandingkan tadi ya, dibandingkan uang yang masuk, gitu ya. Walaupun kita bisa rencanakan ya tadi, kita kerja tiap bulan gitu ya, ada akad, oke kita dapat gaji sekian-sekian, kalau misalnya kita lembur, kita dapat sekian-sekian gitu. Itu kan ada juga bisa juga kita rencanakan, tapi kan hasilnya belum tidak benar-benar 100% kita dapatkan atau tadi bisa jadi nambah walaupun bisa juga jadi kurang gitu ya. Tapi itu tidak benar-benar kita bisa kendalikan. Nah, kalau untuk kemudian uang yang kita keluarkan ini sebenarnya bisa kita kendalikan. Ya kan? Kita mau misalnya nih, kita dapat gaji sebulan dapat 10 juta misalnya gitu kan. 10 juta kita habiskan semuanya gitu ya atau kemudian buat makan sekian buat kemudian belanja kebutuhan yang lain. Kan kita bisa bisa alokasi kita bisa atur lebih bisa kita atur dibandingkan tadi
untuk masuknya. Walaupun kemudian tetap aja ada yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya apa? Tiba-tiba HP kita hilang, tiba-tiba ada sebagian harta kita yang hilang, atau kemudian nauzubillah ya kita dapat musibah macamnya itu kemudian memang benar-benar tidak bisa kita kendalikan. Nah, maka tadi sudah masuk itu sebenarnya masih bisa kita atur untuk keluarnya ya, hal yang tidak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan itu kita bisa atur. Mana yang kita keluarkan duluan, mana yang kemudian kita kan gitu. Mana yang kemudian nggak kita keluarkan sama sekali, kita simpan. Kita simpan ini bisa jadi untuk nanti di masa yang akan datang keluarkan. Gitu ya. Maka kemudian kita harus paham tentang tiga fungsi harta ini. Apa itu? Harta itu terutama tadi ya, yang akan itu ada tiga fungsinya. Yang pertama untuk dibelanjakan, fungsi waktu relatif pendek gitu ya, saat ini gitu ya. Ditabung berarti waktu yang panjang akan kita manfaat, tapi di waktu yang akan jangka panjang kembangkan, dikembangkan menjadi lebih banyak. Tinggal saja mana yang kita belanjakan habis saat ini juga, mana yang kemudian kita tabung, kita simpan untuk manfaat kita di waktu yang akan datang, bukan manfaat ya, untuk kemudian kita manfaatkan gitu ya di waktu yang akan datang. Kita kembangkan untuk kemudian kita bisa mendapatkan hasil lebih banyak gitu ya, bertambah, berkembang, namanya berkembang, bertambah kan lebih banyak dari sebelumnya. Nah, contohnya yang kemudian kita belanjakan habis itu ya untuk living cost gitu ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini saya kasih contoh aja, misalnya di Jakarta nih ya, kan ada ini kalau misalnya kita sewa rumah ya, belum punya rumah misalnya gitu ya, sewa rumah ada sekian gitu kan, kemudian untuk apa namanya makan sekian, untuk transportasi sekian gitu ya. Nah, tinggal kemudian kita hitung aja dari biaya-biaya itu dengan eh, apa gaji kita itu cukup enggak gitu ya. Nah, ini kan kalau kemudian total dengan rentnya aja ini kan $722. Ini gajinya rata-rata itu 490. Nah, minus kan? Maka ya memang banyak nih orang orang yang kerja Jakarta itu dia tinggalnya nggak di Jakarta karena bahkan untuk nyewa rumah saja di Jakarta itu mahal, apalagi kalau kita harus beli segala macam. Ini contoh aja ya. Nah, ini kan alokasi-alokasi ini kan yang kemudian kita bisa atur gitu ya untuk kemudian kebutuhan kita sehari-hari. Atau kemudian untuk kita tabung tadi ya di masa yang akan datang. Misalnya apa? Untuk beli rumah gitu ya. Untuk DP-nya misalnya gitu ya, kalau kemudian kita memang mau nyicil juga rumahnya, atau ya untuk kalau memang kita mau beli cash berarti kan untuk semuanya apa sekaligus kita siapkan untuk kemudian nanti beli cash misalnya gitu ya, atau untuk ibadah umroh haji gitu ya, atau untuk pendidikan anak kita nanti gitu ke depan, atau untuk dana pensiun. Nah, ini buat bapak ibu ASN gitu ya, bersyukur kenapa, karena dana pensiunnya sudah dihitungkan oleh pemerintah gitu ya, sudah disiapkan bahkan oleh pemerintah, bukan disiapkan sebenarnya, diatur aja, karena kan sebenarnya hak-hak kita juga kan tiap bulan yang diambil sebagian untuk kemudian dana pensiun kita nanti ketika kita sudah apa pensiunnya. Nah, tapi buat yang bukan ASN gitu kan, apakah kemudian seumur hidup sampai kita apa meninggal nanti itu benar-benar kita terus bekerja, kan enggak juga. Artinya kan kita juga perlu menyiapkan dana pensiun kita sendiri gitu ya. Baik itu yang bekerja maupun yang bisnis gitu ya. Itu kan kita nggak akan selalunya apa terus-terusan bisnis. Maka kian saya itu udah berhenti aktif income kita, masif income kita. Terus gimana kita hidup dari mana? Dari passive income, dari multiple passive income kita. Nah, itu kita harus hitung, ada hitungannya. Atau kemudian ya tujuan-tujuan kita keluarkannya seperti apa? Mau yang tadi sehari-hari kita
alokasikan gitu ya, termasuk habiskan untuk kebutuhan kita sehari-hari enggak, tapi juga kemudian kita sisihkan untuk tabungan-tabungan gitu ya. Nah, termasuk juga kemudian kita bicara tentang investasi. Investasi itu kan bicara misalnya kita punya uang sekarang 100 juta gitu. Gimana caranya 100 juta itu berlipat gitu ya, bertambah, berkembang gitu ya. Misalnya menjadi 500 juta gitu ya. Atau bahkan bisa jadi pengennya jadi 1 M gitu. Bisa aja gitu ya. Nanti tinggal kita cari caranya, strateginya untuk kemudian bisa mengembangkan uang kita ini dengan investasi. Nah, mungkin nanti pertemuan berikutnya ya kita bicara lebih detail lagi terkait dengan investasi. Nah, ini mengulang tadi lagi berarti tadi ya pintu masuk itu adalah dari mana dan pintu keluar itu adalah akan kemana kita manfaatkan uang-uang kita itu. Maka kemudian dari mananya ini bisa tadi ya ada active income, ada passive income gitu ya, ada passive income. Nah, sebenarnya kita juga tambahin ada multiple passive income di sini gitu ya. Kemudian yang sudah kita dapatkan kita bisa belanjakan untuk hal-hal yang memang saat ini gitu ya, kebutuhan jangka pendek atau kemudian kebutuhan jangka panjang. Nah, ini juga kebutuhan kita jangka panjangnya ini di dunia dan di akhirat. Nah, kita harus berpikir ke sana juga. Seorang muslim itu mikirnya eh, hidup itu hanya sekali, betul. Hidup itu hanya sekali, tapi kemudian kita harus pahami ketika kematian itu hanyalah transisi. Kita berpindah gitu ya dari satu dimensi kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat. Yang di akhirat itu kita nggak akan mati lagi. Artinya kehidupan kita itu akan sangat panjang sekali gitu ya. Nah, kalau untuk kehidupan dunia aja kita mungkin sampai tadi ngitung tentang dana pensiun gitu, anak sekolah segala macam itu kan kayaknya biayanya kan banyak gitu ya. Ikhtiar kita, effort kita kan juga banyak. Apalagi kemudian kita mempersiapkan sesuatu yang nanti lebih panjang lagi, lebih abadi lagi gitu di yaumul akhir. Tentu kita harus juga punya effort yang eh, kita pikirkan gitu kan, kita usahakan, kita ikhtiarkan. Nah, kemudian juga tadi dibelanjakan bisa juga dikembangkan gitu ya. Nah, asiknya kalau kemudian kita bicara ada harta yang kita kembangkan, maka kemudian ini bisa masuk lagi sebagai harta apa yang masuk ke rumah kita itu dalam konteks passive income tadi itu. Jadi kita keluarin uang untuk kemudian dia bisa bawa teman-temannya masuk ke dalam rumah kita lagi. Nah, kita simulasikan biar lebih jelas ya. Misalnya studi kasus nih, ada, maaf, saya minum dulu sebentar. Ada namanya Pak Asep. Dia adalah seorang pegawai swasta dengan gaji tetap setiap bulan adalah 10 juta, misalnya begitu ya. Nah, tapi selain bekerja, dia juga aktif sebagai freelance marketing rumah syariah, gitu ya. Yang setiap bulannya rata-rata memberikan tambahan penghasilannya 5 juta, misalnya begitu. Tidak hanya itu, jadi dia benar-benar maksimalkan ya. Ada active income-nya, ada passive income-nya. Kemudian juga dia invest juga, di mana dia invest di usaha milik tetangganya, dia mendapatkan 1 juta rupiah per bulan. Maka kemudian kan totalnya adalah berarti adalah 16 juta. Nah, dari pemasukan 16 juta itu dia atur. Ada pengeluaran terbesarnya ada 7,5 juta untuk kebutuhan rutin keluarganya, untuk makan, untuk sekolah anak, untuk listrik, transportasi, cicilan rumah. Dia berarti masih nyicil rumahnya nih ya. Kemudian 3,5 jutanya itu untuk tabungan dan dana darurat ke depan, gitu ya. Nah, terakhir, meski porsinya jauh lebih kecil, Asep tetap menaruh uang 5 juta sebagai investasi real. Ia memilih ikut menanamkan modal di warung makan milik tetangganya dengan harapan dia dapat mendapatkan tambahan pemasukan. Maka kemudian, nah kurang lebih begini ya, dari gajinya dari ini berarti active income dia dapat 10 juta, kemudian massive income-nya ini dari freelance-nya dia 5 juta. Ini kan kenapa freelance itu massive income? Karena kan dia nggak setiap hari kan. Dia itu kalau ini kan dia karyawan kasusnya ya. Berarti kan effort dia itu sebenarnya dia berangkat pagi pulang sore itu untuk bisa mendapatkan 10 juta. Nah, tapi dia punya peluang sebenarnya untuk mendapatkan tambahan gitu ya dari
ikhtiar yang lain, usaha yang lain gitu ya, pekerjaan yang lain yang dia nggak harus seperti bekerja tadi tiap hari itu. Ya mungkin kalau misalnya ini kan tadi marketing rumah gitu ya, itu ya paling dia kan kerjanya di weekend gitu ya, nerima tamu, survei segala macam gitu ya. Kalaupun misalnya dia harus iklan segala macam, ya itu mungkin di sela-sela waktu dia bekerja saja gitu, atau setelah dia bekerja atau sebelum dia ke kantor misalnya segala macam. Tapi hasilnya lumayan kan, bahkan setengahnya dari gajinya. Nah, ini yang kita sebut tadi massive income. Ini banyak Bapak Ibu, kemudian kita bisa explore sebenarnya, cari di sana itu yang bisa menambah penghasilan kita dari massive income ini. Nah, kemudian juga tadi ya, dia invest, dia dapat 1 juta per bulan. Maka kemudian 1 bulan dia dapat 16 juta. Maka kemudian dia atur gitu ya, kebutuhan rutinnya 7,5, untuk tabungannya tadi 3,5. Ini kasus saja ya, contoh kasus ya, investasi 5 juta. Maka kemudian totalnya 16. Jadi impas ya 16, kemudian dia keluarkan juga 16 juta rupiah. Nah ini tadi berarti optimal ya, dari studi kasusnya Pak Asep itu dia punya active income, dia punya passive income, dia punya passive income, kemudian dia belanjakan juga ada yang untuk saat ini, untuk masa yang akan datang, kemudian juga ada yang dia kembangkan. Nah ini contoh tadi Pak Asep, dari active income-nya 10 juta, dari passive income-nya 5 juta, dari passive income-nya 1 juta, dia dapat 16 juta, kemudian 16 juta itu dibagi gitu ya, 11 juta untuk kemudian dia belanjakan, belanjakan saat ini gitu ya, 7,5 juta untuk yang akan datang, dia simpan 3,5 juta, dan kemudian yang dia kembangkan adalah 5 juta. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan 1 juta tambahan dia di bulan-bulan berikutnya. Ini apa namanya, ketika kemudian kita sudah bisa memahami ada pintu masuk, ada pintu keluar, dan kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan pengaturan pintu masuk dan juga pintu keluarnya. Nah, jangan sampai begini teman-teman. Nih kita dapat 16 juta gitu ya, kemudian kita habiskan 16 juta, 16 jutanya, bahkan kita habiskan, kita habiskan untuk belanja, yang belanja itu cuman masa untuk sekarang saja gitu ya. Pokoknya nih saya dapat berapa nih, ya udah kita habiskan bulan ini juga misalnya begitu. Sehingga kemudian tidak ada pos untuk nabung, tidak ada pos juga untuk dikembangkan. Nah, jangan sampai seperti ini. Mudah-mudahan kita nggak seperti ini, gitu ya. Karena ya kita harapkan tadi kan ini bisa ada apa alokasi kita. Karena kan kebutuhan kita nggak cuma saat ini aja ya, tapi kemudian kita punya alokasi untuk tadi ya kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kalau bisa juga kita bisa ada yang kita kembangkan sehingga kemudian ada tambahan-tambahan pemasukan kita. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya nih di sini Bapak Ibu, ini 5 juta, terus kemudian dia bisa dapat tambahan 1 juta. Ah, ini gimana caranya? Nah, ini saya spill dikit ya. Mungkin nanti pembahasannya apa lebih detail di pekan berikutnya ya. Tapi ini saya spill saja supaya teman-teman nanti jadi penasaran gitu ya. Supaya penasaran nanti bisa ikut lagi di pertemuan berikutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, nah nanti kita akan tentang investasi, dan investasi yang kita bahas, yang saya ajarkan itu adalah investasi di sektor real, titik ya. Jadi kita tidak akan bahas saham, tidak akan bahas kripto dan kawan-kawan gitu ya. Kita main yang real-real saja gitu ya. Nah, di mana sebenarnya kita bisa mendapatkan tadi uang dari 5 juta kok dapat 1 juta gitu ya, atau misalnya tadi dari 100 juta kita muterin bisa dapat 500 juta, bahkan mungkin bisa dapat 1 M dan lain sebagainya. Apakah real itu ada atau tidak? Nah, maka saya sampaikan itu real adanya gitu ya. Ini saya kasih contoh-contoh saja gitu ya. Misalnya apa nih? Saya kan banyak bergerak di bidang properti, ada beberapa yang ini contoh kasus yang sudah berjalan ya teman-teman. Artinya bukan sekedar teori gitu ya, apa namanya, konsep segala macam enggak, tapi ini memang yang sudah berjalan. Eh, ini sebagai gambaran aja buat teman-teman. Misalnya untuk kita bisa invest di mana. Nah, di sektor properti misalnya kita mau
beli kafling gitu ya, yang itu kafling memang dikhususkan buat investor. Biasanya begini, developer itu ada yang dia ketika dia buka project itu dia ada khususkan satu dua unit itu untuk investor, di mana harga investor itu bisa jadi lebih murah dibandingkan harga buat konsumen. Biasanya buat konsumen kan di awal itu dia ada diskon-diskon gitu. Nah, ini bisa lebih murah dari itu. Nah, kita bisa tuh ke situ tuh investnya. Nah, dengan durasi 6 sampai 12 bulan gitu ya, kita bisa dapat margin 6 sampai 15%. Atau kemudian kita bisa invest ketika kemudian si developer itu dia bangun rumah, satu unit rumah misalnya begitu ya. Dalam jangka waktu yang sama mungkin sekitar 6-12 bulan, ya kita juga bisa dapat margin 6-15%. Atau yang lainnya nih, ini eh, saya spill aja, berarti saya nggak jelasin lebih lanjut. Kalau di minggu depan kita akan lebih detail membahas ini. Artinya apa teman-teman? Dari sini semua, ini kita bisa nih, tinggal kita pilih, kita mau margin berapa, gitu ya. Ada yang 6% untuk 6 bulan, berarti setiap bulan 1% gitu ya. Ada yang 5% untuk 1,5 bulan, gitu ya. Berarti satu bulannya 2%-an gitu ya. Ada bahkan 15% buat satu bulan. Nah, tapi ini pakaian lebaran nih saya kasih contoh ya. Berarti ini musiman sebenarnya. Gitu ya. Atau ada yang 20% untuk 5 bulan, ada yang 40% untuk 20 bulan segala macam. Nah, ini kalau saya, pengalaman saya, kita ambil rata-rata gitu ya. Buat teman-teman juga yang misalnya apa namanya mau nitip uangnya itu invest segala macam, biasanya saya rekomendasikan gitu ya kepada bisnis-bisnis yang marginnya itu hitungannya adalah setidaknya paling minimal itu adalah 1% per bulan. Dah, jadi 1% per bulan, jadi setahun itu 12%. Itu paling minimal ya. Syukur-syukur bisa dapat 2%. Kalau 2% kan berarti setahun jadi 24% gitu ya. Atau lebih dari itu gitu ya, 3%, 4% gitu. Nah, itu ada. Tentu dengan resikonya masing-masing ya. Nah, resikonya masing-masing. Jadi itu mungkin besok kita akan detailkan atau di kelas lanjutan nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau tadi kasusnya adalah kita ingin mendapatkan dari 100 juta kita ingin mengembangkan 500 juta. Nah, ini ada nih juga nih hitungannya, nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya tuh. Bagaimana kemudian 100 juta itu bisa dapat 600 juta gitu ya. Nah, ini ada hitungannya dan real bisa kita jalankan. Oke, jadi tadi ya teman-teman ada active income, ada passive income, ada passive income dan juga ada multiple passive income. Untuk passive income dan multiple passive income, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya ini gambarannya tadi ya, mudah-mudahan teman-teman ke gambar. Ini ada pintu masuk, kita optimalkan semua potensi pintu masuk kita. Kemudian ada pintu keluarnya, kita atur gitu ya sehingga semua pos ini bisa ada untuk dibelanjakan untuk eh, waktu yang dekat gitu ya, jangka pendek gitu ya, atau kemudian untuk yang jangka panjang tadi itu kita bisa alokasikan, termasuk juga untuk yang kita kembangkan untuk bisa kembali lagi menjadi pemasukan kita. Nah, yang paling penting juga, yang terpenting lagi, lebih penting dari itu adalah kita harus pastikan gitu ya, eh, pemasukan tadi itu dan pengeluaran itu adalah halal gitu ya. Nah, halal itu bukan sekedar kalau kita masuk ke restoran gitu ya. Mungkin sekarang kita sudah anak-anak kita bahkan sudah aware gitu ya, mana makanan yang halal, mana yang enggak halal segala macam dan kita memastikan bahwa kita mau makan dari makanan yang halal saja, misalnya gitu yang ada ada logo halalnya, label halalnya segala macam gitu ya. Nah, tapi kemudian kita juga harus pastikan bukan sekedar makanannya saja, tapi uang yang kita pakai untuk beli makanan itu juga harus halal. Nah, ini kadang-kadang orang pengen makanannya halal segala macam, tapi ya mohon maaf, ini di luar sana ya, mudah-mudahan nggak ada yang di sini. Itu hasil dari judol misalnya gitu kan, hasil dari korupsi apa segala macam. Nah, itu kan hasil korupsi buat naik haji, buat umroh. Nah, itu kan ya nggak benar juga kan. Karena apa? Karena sebenarnya, nah ini kan Allah sudah
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi wahai manusia, makanlah dari sebagian yang terdapat di muka bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ulama mengatakan gitu ya, makanlah dari sebagian yang halal ini tadi bukan hanya produknya ya, makanannya saja, tetapi juga sumber kita untuk membeli makanan itu juga harus halal. Maka kemudian yang memastikan ini halal haram itu apakah wahyu, apakah hawa nafsu? Pasti wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Oh, kalau babi itu haram," gitu ya. "Oh, kalau kemudian riba itu haram." Itu kan dari Allah, bukan kita yang menentukan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kita sudah mengikuti semua wahyu, semua petunjuk dari Allah itu? Kalau kita tidak mengikuti itu, maka sudah bisa dipastikan sesungguhnya kita mengikuti hawa nafsu. Nah, jadi ada dua pilihan nih, Bapak Ibu semuanya. Kita mengikuti wahyu atau kita mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena di surat An-Najm ini jelas gitu ya. Allah berfirman, "Wa mayantiku anil hawa inahuwa ila wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkan itu, yaitu Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsu, tapi ucapan itu adalah dari wahyu dari Allah semata, gitu ya. Artinya ketika kemudian kita mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti wahyu, insya Allah kita tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau kita tidak mengikuti wahyu, sudah dipastikan kita mengikuti hawa nafsu. Nah, terus gimana eh, apa wahyu itu menuntun kita untuk tadi ya sumber pemasukan itu. Nah, ini Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizam Iqtisadi fil Islam gitu mengatakan bahwa ada 5 sumber pendapatan yang boleh gitu ya. Satu, bekerja, kedua, kita mendapatkan warisan, tentu dengan aturan Islam ya terkait dengan waris ini. Kemudian juga pemberian tanpa kompensasi, kita tiba-tiba dikasih hadiah sama saudara kita tadi ya, teman kita segala macam itu boleh. Kemudian pemberian negara, subsidi itu segala macam itu juga diperbolehkan, dan juga dalam konteks menyambung hidup gitu ya. Nah, kalau kita bicara ijarah itu juga kita bekerja itu ada banyak nih ya. Ini saya sekilas saja. Ada kemudian ijarah, ini kita dari bekerja sama orang, kita dapat gaji, upah, ujroh namanya. Kemudian kita tadi berdagang ya, kita menemukan penjual dan pembeli, maka kemudian kita mendapatkan fee gitu ya. Nah, itu adalah samsaroh gitu. Atau kemudian kita bekerja sama dengan orang punya modal kemudian kita kelola, itu namanya syirkah mudorobah. Musakoh itu terkait dengan eh, kita mengelola kebun gitu ya sampai kemudian panen dan kita dapatkan hasilnya, berburu, menghidupkan tanah mati, juga menggali kandungan bumi, ini juga boleh. Ini dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Terus kemudian ada transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, ini terkait dengan wahyu yang kemudian kita harus tadi untuk pemasukan maupun pengeluarannya ya. Pengelolaannya. Satu, kita nggak boleh zolim gitu ya. Kemudian yang kedua, kita nggak boleh kemudian maisir, judi gitu ya. Kemudian horor, spekulasi, sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Saya mau jual angin misalnya gitu kan. Ini sekian harganya, udah tuh ambil aja sendiri gitu ya. Nah, itu kan nggak jelas gitu ya. Atau kucing dalam karung misalnya gitu. Atau kemudian apa yang sering di masyarakat itu beli buah tapi masih masih ada di pohonnya gitu kan. Kan belum tentu itu matang apa enggak buahnya. Belum tentu kemudian dia memang benar-benar bisa kita ambil. Tahu-tahu dimakan codot segala macam. Nah, itu kan itu termasuk horor. Nah, riba dan akad batil lainnya. Sekelas tentang riba ini mungkin kita sudah paham. Riba itu ada yang terkait dengan hutang, utang piutang, dan juga ada yang terkait dengan jual beli. Kalau kemudian hutang piutang kita utang ke orang, kemudian orang itu bilang udah silakan kembalikan plus tambahan sekian gitu ya, itu maka dipastikan utang, dipastikan riba gitu ya. Itu namanya riba nasiah. Atau
kita nyicil utang gitu ya ke orang kemudian kita telat gitu ya. Nah, ada denda di telat itu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ini juga termasuk riba. Kalau riba yang terkait dengan jual beli ini hanya terbatas pada komoditas ribawi. Ada hanya 6 komoditas ribawi yang kemudian apa namanya itu masuk ke kategori riba ini. Yang satu adalah pertukaran komoditas ribawi dengan kuantitas yang berbeda. Misalnya kita menukar emas 5 gram dengan emas 5,5 gram. Ini riba, ribanya namanya riba fadl. Atau kemudian pertukaran komoditas ribawi yang tidak tunai, menukar emas dengan perak secara kredit, gitu ya. Itu juga riba, masuknya ke riba iyad. Apa saja barang ribawi itu? Ada emas, ada perak, ada kurma, ada garam, ada gandum, ada juga jubawut. Hanya ini saja, ini kalau yang riba terkait dengan jual beli. Kalau riba terkait dengan utang piutang, bukan yang ini gitu ya. Itu apa terkait dengan transaksi utang piutang. Nah, ini ada banyak lagi apa transaksi-transaksi yang nggak boleh gitu ya. Israf, tabzir, mubazir gitu ya. Tarof, foya-foya, kebalikannya takdir kita nggak boleh, tadi judi juga nggak boleh, kita sirkah bekerja sama bisnis tapi dengan akad yang batil nggak boleh, khoben fakis, penipuan terkait dengan harga, kita bilang oh ini harganya emang harganya 100.000 gitu ya, padahal biasanya 10.000, 20.000. Ini biasanya kalau kita wisata di tempat tertentu gitu ya, nah itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang lokal. Ini kan orang nggak tahu tuh harganya gitu kan. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya. Penipuan terkait dengan kualitas barang, oh ini bagus-bagus, padahal jelek misalnya gitu. Ikhtikar menimbun juga nggak boleh, mematok harga juga nggak boleh, dan juga kamzul mal. Nah, menumpuk harta, menyimpan, menabung itu kalau kita nggak punya tujuan itu nggak boleh. Nah, ini juga hati-hati. Nah, ini ternyata banyak ya teman-teman yang apa syariat mengatur tadi terkait dengan transaksi uang keluar masuk kita. Nah, kita pastikan kita ikuti petunjuk-petunjuk ini supaya kemudian kita bisa mengikuti wahyu bukan mengikuti hawa nafsu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ada satu hadis gitu ya, riwayat Muslim, ada seorang hamba berkata hartaku, hartaku. Kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya harta itu cuma tiga. Yang pertama adalah dia makan, kita makan gitu ya, apa makan minum itu, maka kemudian habis, gitu ya. Kalau kemudian kita belanjakan, misalnya apa namanya pakaian kita, gadget kita, mobil kita, gitu ya, rumah kita, itu kan nggak habis kayak dimakan ya. Tapi kan suatu saat nanti akan usang. Nah, tapi teman-teman, apa yang kita beri, kita sedekahkan, kita wakafkan, itu adalah sebenar-benarnya harta yang kita kumpulkan untuk kemudian nanti kita akan mendapatkan eh, apa balasannya di yaumul akhir kelak, gitu ya. Kalaupun nanti kita meninggal masih ada sisa, maka kemudian itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditinggalkan sebagai waris, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bijak gitu ya, apa namanya memanfaatkan harta-harta yang kita punya. Nah, terakhir teman-teman semuanya, mohon izin, mungkin semua hal ini memang tidak akan tuntas, apalagi kita cuma sejam, 2 jam gitu ya membahas ini karena banyak sebenarnya materi-materi yang ada gitu ya. Maka saya buat program khusus gitu ya, 1 hari full day dari pagi sampai sore gitu ya, sampai sepuasnya, sampai sehabisnya untuk kemudian kita bahas gitu ya. Khususnya kemudian nanti kita bicara tentang investasi tadi itu ya. Kalau teman-teman tertarik punya uang 100 juta, gimana caranya bisa dapat 500 juta? Tentu dengan tadi petunjuk-petunjuk gitu ya tentang syariat-syariat, aturan-aturan yang boleh dan juga mana yang nggak boleh, dan juga strategi-strategi gimana caranya kita bisa mendapatkan dari 100 misalnya ya, jadi 500 berapapun sebenarnya kan yang kemudian kita inginkan gitu ya, strateginya apa saja yang memungkinkan, khususnya kemudian kita bicara investasi sektor real, maka silahkan teman-teman bisa ikut itu Syariah Investment Mastery. Nah, ini di tanggal 27 akhir bulan ini ya, hari Sabtu, dari pagi sampai sore kita bisa diskusi apa bareng-bareng di sana, seru-seruan di sana untuk kemudian kita membedah lebih detail gitu ya, lebih tuntas lah permasalahan ini. Silakan nanti bisa disampaikan. Saya mau share lagi dulu terkait tadi kelas ya, mungkin teman-teman penasaran juga.
Oke, ini ya nanti teman-teman yang akan kita bahas bersama pondasinya gitu ya. Jadi kalau rumah itu yang paling penting adalah pondasinya, kita akan bahas itu. Kemudian formula menggadangkan uang itu tadi ya, 100 juta jadi 500, jadi berapapun yang teman-teman mau inginkan kita akan jabarkan di situ secara halal dan masuk akal. Nah, itu kalau masuk akal semuanya bisa dijalankan. Kemudian juga simulasinya nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, itu dari pagi sampai sore, itu tanggal 27 September dari pagi jam 9 WIB ya sampai selesai. Eh, Mungkin kita batasin jam 5 sore ya, tapi kalau misalnya mau ada yang pertanyaan lebih lanjut ya bisa jadi sampai maghrib lah begitu ya. Investasinya biasanya kalau saya satu hari itu bisa sampai 1,5 juta ya teman-teman ya, tapi khusus buat teman-teman di sini supaya teman-teman juga bisa mendapatkan ilmunya, manfaatnya, apalagi nanti kalau bisa mau dipraktekkan silahkan. Hanya 299.000 saja, gitu ya, full day satu hari. Kalau kemudian mau lebih murah lagi, bawa temennya 2 orang saja, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu sama satu temennya, silahkan. Bisa lebih murah, hanya 500.000 per 2 orang. Jadi cuman 250 satu orangnya. Nah, mungkin itu silakan bisa ke rezekihalal.com/sim. Itu Baik ya. Ustadz ya, Ustadz. Ya, ya. Ya, Yang baik. mau ikut full tuh kita bahas tanggal 27 silakan daftar. Oh ya, siap, siap. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan juga keberkahan dalam hidup kita karena dinilai sebagai thalabul ilmi. Baik, kita tutup acara kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.